identitas ahli dalam berita acara penyidikan bernama Dr. Anda Antonia Rate Mayani MM, psikolog, betul ya? Apakah ada identitas saudara yang bisa diajukan dalam persidangan, KTP atau paspor? KTP ada Pak? Ya, ya. Sudah diajukan CCTV, apakah penasihat hukum maupun tuntutan hukum? CV ya. Ada tanggapan? Yang mulia, sebelum menentukan sikap untuk apakah ahli ini apakah kami akan terima, kami mohon agar yang mulia menanyakan dulu pada saksi ini, pada ahli ini, apakah pernah memeriksa atau bertemu dengan terdakwa ini di Polda waktu diperiksa. Bagaimana? Iya, ketemu sekali untuk pemeriksaan bersama-sama dengan Prof. Roni Niti Baskara. Jadi yang mulia, karena yang bersangkutan ini telah bertindak sebagai penyidik atau paling tidak membantu penyidik dalam pemeriksaan terhadap terdakwa ini, maka tentunya dia tidak bisa lagi menjadi ahli di sini karena tidak independen lagi. Dia memeriksa terdakwa ini berjam-jam, tidak ada berita acara, tiba-tiba sekarang di sini menjadi ahli. Maksudnya pada saat hari penyidikan, setelah dia jadi tersangka, saudara ini telah memeriksa ini di Polda atas permintaan polisi. Jadi berarti dia kan sudah membantu polisi dalam rangka penyidikan. Jadi kalau dia sudah melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan, maka tidak mungkin lagi dia menjadi independen karena dia sudah bertindak sebagai penyidik pada waktu itu. Sedangkan seorang ahli itu haruslah independen, tidak boleh berpihak pada manapun. Jadi dia tidak sudah berada dalam posisi penyidik dia pada waktu itu karena dia membantu penyidik memeriksa tersangka ini, dan kami belum menemukan berita acara pemeriksaannya itu di sini. Mohon izin majelis, kami perlu menanggapi keberatan penasihat hukum ini. Menurut kami tidak sependapat dengan penasihat hukum karena ahli ini adalah ahli, meskipun pernah melalui proses penyidikan, tapi dia melihat apa yang memang terjadi. Jadi dan kapasitas beliau memang cukup dapat diadakan sebagai ahli, maka kami tetap mengajukan ahli ini sebagai ahli sipil secara perkara ini untuk menilai perilaku atau peristiwa apa yang terjadi. Terima kasih. Ada lagi? Ya begitu yang mulia, karena bagaimanapun
Ahli itu kan harus independen. Jadi kalau dia sudah pernah diminta oleh polisi untuk membantu polisi melakukan penyidikan terhadap terdakwa, melakukan interogasi, bertanya berjam-jam, maka tentunya dia kan tidak bisa independen lagi karena dia sudah berada dalam posisi memberikan asistensi kepada polisi. Jadi apapun yang disaksikan dari sini tentunya akan keberpihakan itu pasti ada. Dan anehnya juga yang mulia, orang ini memeriksa ini. Saya tidak tahu bagaimana dia kapasitasnya sebagai orang yang memeriksa terdakwa ini. Apakah polisi berwenang membawa orang ini memeriksa kepada dia, sedangkan dia bukan anggota polisi dan tidak ada berita acaranya yang mulia. Ya, apa yang terjadi di sini? Mohon apakah itu ada menambahkan sebelum majelis musyawarah? Pemeriksaan awal dilakukan pada tanggal 24 Januari, yang mulia. Itu dilakukan di kantor saya untuk mengamati CCTV. Dan itu dilakukan oleh saya dan tim saya. Kemudian ketika saya ikut sebagai mengasis ya, yang mulia, mendukung, menemani Profesor Roni Niti Baskara untuk melakukan wawancara dengan terdakwa. Saya duduk sebagai observer dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan profil psikologis yang bersangkutan. Dan tentang BAP itu saya yakin sudah ada di berkas yang diajukan. Ya. Ada lagi mau ditambahkan? Mohon izin majelis, kapasitas ahli yang kami hadirkan di sini bukan dalam rangka dia ikut menyidik, itu yang harus digarisbawahi. Tapi kapasitas dengan keahlian dia itu melakukan observasi. Jadi kita pertanyakan isi, kalau seandainya dari penasihat hukum keberatan, silahkan nanti keberatan. Itu mohon izin majelis. Jadi beliau ini ahli yang kita sampaikan di sini guna menilai pendapat beliau, bagaimana hasil observasi, dan nanti di persidangan ini bagaimana pendapat beliau ini. Terima kasih. Ini yang mulia, di negara manapun termasuk Indonesia tidak ada seorang ahli memberikan keterangan ahlinya, tapi dia menginterogasi saksi atas permintaan penyidik. Ahli itu kan menjelaskan tentang keilmuannya terhadap satu soal yang dipandang oleh majelis perlu menjadi dijelaskan. Tapi ini, ahli saudara ini telah melakukan interview, bertanya dan sebagainya tanpa ada berita acara yang mulia. Berita acara yang ada ini adalah berita acara polisi memeriksa ahli ini. Tapi berita acara pemeriksaan yang dilakukan saudara ini terhadap terdakwa ini tidak ada. Jadi berarti kan dia setelah disidik oleh polisi bersama-sama dengan saksi ini. Nah tiba-tiba sudah bertemu, dia mengorek keterangan dari saksi ini, kemudian dia menjadi ahli di sini. Bagaimana mungkin yang mulia? Yang mulia itu harus yang fair. Saksi itu adalah yang independen dan tidak pernah bersentuhan dengan terdakwa. Cukup ya, majelis mau bermusyawarah dulu.
majelis bermusyawarah dan ini adalah putusan majelis bahwa majelis dengan mendasarkan bahwa ahli ini telah dibuat berita acara pemeriksaan ahli psikologi di dalam berkas perkara, sehingga majelis berkesimpulan dan berketetapan ahli kita dapat kita terima untuk didengar, dan nanti majelis yang akan menilai sepenuhnya apakah relevansi daripada keterangan ahli ini dapat dijadikan rujukan atau tidak. Sedangkan keberatan dari penasihat hukum akan kita catat dalam berita acara persidangan. Demikian penetapan majelis dan sidang akan kita lanjutkan. Yang mulia, karena yang mulia sudah putuskan, kami tidak berkomentar dengan itu. Kami ingin hanya memberikan lagi pendapat tentang yang lain. Saya melihat data-data kurikulum vitae daripada ahli ini. Ahli ini, saya melihat di sini adalah pernah belajar psikologi dan S2 kalau juga bukan bidang psikologi, dia menyelesaikan pendidikan manajemen, bukan psikologi. Keberatan yang mulia, tadi yang mulia sudah tetapkan untuk coba penuntut umum tahan dulu. Setelah penasihat hukum selesai menyampaikan penyampaiannya, baru nanti kita lempar beri kesempatan kepada penuntut umum untuk juga mengajukan usulannya atau pendapatnya. Kami persilakan penasihat hukum sampaikan. Seorang ahli tentunya adalah orang yang punya kualifikasi tertentu, yang memenuhi syarat sebagai ahli. Dia punya pendidikan tertentu, dia punya pengalaman tertentu, dia punya keahlian tertentu. Tapi berdasarkan data yang kami lihat di sini, ahli ini hanya sarjana psikologi, S2-nya adalah manajemen, dan dia tidak merupakan psikologi forensik. Sedangkan yang kita butuhkan dalam perkara yang berkaitan dengan hukum itu pasti adalah psikologi forensik. Kalau bukan psikologi forensik, maka dia tidak akan mungkin bisa memberikan keahliannya, penilaiannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Dia hanya bicara di sini sudah ahli klinis, bukan hukum. Jadi pasti kita akan menjadi tidak mendapatkan informasi yang akurat dengan penjelasan dari ahli ini nanti. Begitu yang mulia. Silakan penuntut umum, apa yang akan disampaikan? Terima kasih majelis. Apa yang akan ahli ini sampaikan, dan juga dalam koridor seperti apa yang akan ahli ini sampaikan juga tentunya adalah nanti berdasarkan keterangan ahli ini juga. Tentunya kita akan mendengarkan juga kapasitas dan kapabilitas dari ahli ini. Oleh karena itu, apabila pemeriksaan terhadap ahli ini belum dilaksanakan, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Saran saya, mari kita dengar keterangan ahli ini, tentunya dengan terlebih dahulu dipertanyakan tentang kapasitas beliau. Terima kasih, Mas. Cukup ya. Ya, sebagaimana telah ditetapkan oleh majelis bahwa majelis akan tetap mendengar keterangan dari ahli Antonia Ratih Anjayani, sedangkan keberatan penasihat hukum kita catat, dan bagaimana metode kerja dan keilmuan yang didapat nanti akan kita nilai oleh majelis dalam pertimbangannya. Ya, selanjutnya akan kita bacakan identitas dari ahli, yaitu umur 50 tahun, lahir di Jakarta tanggal 26 Januari 1966, agama Katolik, pekerjaan psikolog klinis, warga negara Indonesia, pendidikan tertinggi Dokteranda Psikologi, alamat Jalan Harausin nomor 47 RT 0208 Kelurahan Kelapa 2 Kecamatan Kebenjeruk, Jakarta Barat. Betul? Betul, mulia. Apakah ahli ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Sama sekali tidak, yang mulia. Bersediakah saudara berjanji atau bersumpah? Bersedia, yang mulia. Kami persilakan berdiri. Agama Katoliknya?
Semoga Tuhan menolong saya. Ya, agar saksi memberikan pendapat soal-soal yang akan ditanyakan ya. Ya, silakan, penuntut umum. Terima kasih Majelis. Saudara ahli ya, sebelum menanyakan kepada materi, mohon dijelaskan dulu tentang latar belakang pendidikan saudari, dan juga tentang latar belakang profesi saudari. Terlebih dahulu mungkin bisa jelaskan latar belakang pendidikan saudari dulu. Saya bekerja sebagai psikolog klinis. Saya lulusan dari Universitas Indonesia, lulus sebagai psikolog, diwisuda pada awal tahun 1992 dan mendapatkan legitimasi sebagai psikolog klinis dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, di mana saya juga berperan sebagai salah satu pengurus pusat Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Dalam keseharian saya bekerja memimpin klinik saya bernama Personal Growth Counseling and Development Center yang sehari-harinya bekerja memberikan layanan clinical psychology dari rentang usia anak-anak sampai dengan senior citizen, dibantu dengan tim-tim saya, para psikolog klinis yang terakreditasi dan diakui secara sah oleh IMSI maupun Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Mohon dijelaskan apa itu psikologi klinis, apakah merupakan cabang atau apa dari sebuah cabang psikologi. Kemudian artinya mohon diberikan penjelasan kepada kami apa itu psikologi, apa itu psikologi klinis. Mungkin tadi sudah disinggung oleh penasihat hukum juga tentang psikologi forensik. Seperti itu mohon dijelaskan. Jadi kami ini menjadi paham tentang apa itu psikologi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang mulia, psikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia, dan psikologi klinis adalah bagian dari psikologi sebagai ilmu yang berdasarkan perilakunya kepada bagaimana kami, para pakar psikologi klinis, mempelajari perilaku manusia berdasarkan hasil observasi kami, asesmen yang kami lakukan. Kemudian dari sana kami akan membuat kesimpulan-kesimpulan atas yang bersangkutan, dan kesimpulan tersebut biasanya kami gunakan untuk menegakkan diagnosa klinis sebatas dibutuhkan, dan jika diperlukan juga untuk menentukan terapi-terapi perilaku yang dibutuhkan. Kemudian kaitannya dengan psikologi forensik adalah anak dari psikologi klinis yang dalam fungsinya lebih berfungsi untuk menegakkan diagnosa, kemudian keputusan-keputusan terkait dengan perilaku yang berhubungan dengan hukum. Saya seorang psikologi klinis, maka kapasitas kompetensi saya berkaitan dengan cabang psikologi yang sifatnya lebih umum. Jadi bukan dalam konteks forensik. Kira-kira apa kesimpulan dari sebuah hasil observasi atau penegakan, tadi sudah dijelaskan adalah penegakan diagnosa dan ataupun melakukan terapi yang dibutuhkan, seputar apa ketika perbedaan antara diagnosa klinis dan diagnosa psikologi klinis dan diagnosa psikologi forensik, apakah ahli bisa membedakan? Untuk forensik biasanya dikaitkan ketika ada perilaku kejahatan tertentu, Pak. Sementara kami klinis, kami lebih melihat profil secara umum, apakah perilaku yang ditampilkan itu sebuah perilaku yang secara umum masuk ke dalam bentuk kelaziman perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang pada umumnya di dalam sebuah konteks situasi tertentu,
Kemudian dari sana, jika kemudian dibutuhkan untuk dilanjutkan, kami akan melakukan observasi, kemudian juga assessment, pemeriksaan secara lebih mendalam sejauh dibutuhkan untuk melihat apakah yang bersangkutan dalam kondisi sehat, waras, atau sadar saat melakukannya atau tidak. Ketika nanti masuk ke dalam sebuah rujukan perilaku yang lebih spesifik dan kaitannya dengan tindak kriminal, itu sudah di luar wewenang kompetensi saya. Jadi mungkin saya tegaskan bahwa Ibu hanya melakukan diagnosa terhadap perilaku yang secara umum, dilakukan oleh orang secara umum gitu ya. Betul, Pak. Walaupun lebih spesifik itu bukan kompetensi saya. Oke. Saudara pernah dilakukan pemeriksaan atau di BAP oleh penyidik selaku ahli? Betul, Pak. Sebelum saudari dilakukan pemeriksaan ahli dan di BAP oleh penyidik, peristiwa apa yang saudari alami lah, tentunya berkaitan dengan sebelum BAP itu. Tadi sedikit saudari jelaskan bahwa saudari pernah ditunjukkan suatu tayangan ataupun rekaman ya, begitu, CCTV. Kapan itu? Artinya begini, saudara dimintai keterangan, dimulai dari ahli, kemudian saudari pernah dimintai juga memberikan BAP, juga saudari pernah mendampingi ada ahli ya, proni atau apa tadi jelas. Bisa dijelaskan prosesnya itu sehingga kami nanti juga bisa melakukan penilaian apa yang saudari amati terhadap dalam kasus ini. Terima kasih. Mengenai tanggalnya saya lupa, nanti bisa dicek kembali ya. Tetapi begini, pada hari Jumat yang saya harus cek lagi tanggalnya yang mulia, itu saya diminta untuk datang ke Polda Metro di Barreskrimum. Saya bertemu dengan polisi yang bernama Bapak Hendro dan diminta untuk melihat tayangan video tentang apa yang terjadi di Cafe Oliver terkait dengan kasus yang membuat kita berada di sini sekarang. Polisi yang bersangkutan tidak memberikan banyak informasi selain meminta saya untuk mengamati video tersebut. Saya ditemani oleh tim saya bernama Vero Adesla dan kami mengamati tayangan tersebut selama kurang lebih 1 jam. Selesai di situ, kemudian kami berdua pergi meninggalkan tempat. Keesokan harinya, proses tersebut diulang bersama Bapak Hendro lagi di kantor saya yang ada screen lebih lebar, dan kami mempelajarinya selama kurang lebih 3 jam, meneliti satu persatu untuk melihat apakah perilaku yang tertampil di video tersebut adalah perilaku yang lazim ditampilkan atau muncul pada konteks situasi yang ada di situ. Jadi kami mempelajari video tersebut satu persatu, mulai saat tersangka masuk ke kafe sampai kemudian korban dibawa keluar dari kafe tersebut. Dan dari situ memang kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang kami buat. Demikian, Pak. Selain tayangan CCTV, selain tayangan CCTV, apakah saudari juga ditunjukkan sebuah printout dari chattingan grup Billy Blues seperti itu, printout chatting WA? Itu setelah ya Pak, setelah kami membuat penilaian, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Saya menyebut kami karena saya tidak bekerja sendirian, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut saya ditunjukkan
chatting, print out dari chatting tersebut untuk membuat untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan. Tetapi print out tersebut tidak berpengaruh besar terhadap kesimpulan yang ada dari kami, Pak. Jadi setelah kesimpulan diambil, kemudian print out itu ditunjukkan kepada kami. Jadi kesimpulan yang saudara ambil adalah berdasarkan tayangan CCTV? Iya. Oke. Kemudian tadi juga saudara menjelaskan bahwa saudara pernah melakukan assessment. Assessment tersebut dilakukan terhadap tayangan CCTV tersebut atau saudari berinteraksi dengan terdakwa? Untuk yang tersangka ya? Iya. Begini Pak. Untuk kesimpulan dari video itu kami lakukan secara independen sebagai informasi karena tidak ada intervensi yang signifikan dari polisi. Polisi datang untuk meminta professional judgment saya terhadap tayangan tersebut. Dan setelah kesimpulan dibuat, kemudian kami pelajari lagi dan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, baru data-data itu dimunculkan kepada kami. Karena yang menjadi pertanyaan besar pada saya dan tim adalah kiranya yang bersangkutan dalam kondisi mental yang bagaimana. Saya diberi kesempatan untuk mendampingi Profesor Roni Niti Baskara untuk bertemu dengan tersangka. Dan dari situ, asesmen psikologi dilakukan, asesmen yang sangat sederhana untuk melihat apakah yang bersangkutan dalam kondisi sehat, waras, atau bagaimana. Dan ini kemudian yang menjadi bagian dari menguatnya kesimpulan yang kami bikin. Artinya setelah saudara membuat setelah saudari membuat penilaian, barulah saudari melakukan Anda mengalami asesmen yang berikutnya. Dan itu juga tidak secara langsung ya, jadi ada jeda beberapa lama. Okay. Mungkin kami akan masuk ke materi. Kami mungkin terlebih dahulu akan menunjukkan barang bukti print out ya. Apakah mungkin itu saudari sudah pernah melihatnya meskipun setelah saudari melihat tayangan CCTV? Karena akan ada hal-hal yang akan kami pertanyakan terkait dan saudara menjadi kompetensi itu adalah sebuah penilaian atas sebuah perilaku umum ya. Sambil mencari, kami akan sedikit menanyakan dalam chatting WA grup ya antara saksi korban, kemudian saksi Hani dan terdakwa juga ada orang yang bernama Vera, di mana mereka sepakat untuk bertemu di Cafe Olivier pada tanggal 6 Januari 2016 pada hari Rabu. Sebelumnya terjadi percakapan via WA itu dipertanyakan oleh terdakwa tentang minuman ataupun makanan yang disukai oleh korban. Kemudian saat itu korban mengatakan bahwa dia menyukai Vietnam Ice Coffee. Oke, ini sudah ketemu. Mari kita maju ke beliau. Saya silakan.
settingan itu, peristiwa yang terjadi adalah ketika sampai di Vietnam Ice Coffee, di mana Jessica ini datang lebih dahulu, dia memesankan beberapa minuman, salah satunya Vietnam Ice Coffee untuk Myrna. Pertanyaan saya, apakah perilaku itu juga sebuah perilaku yang wajar? Di mana apakah dari chattingan itu sebelumnya sudah menunjukkan permintaan dari Myrna untuk dipesankan atau minta dipesankan, tapi kemudian ada pemesanan Vietnam Ice Coffee oleh Jessica? Mohon pendapatnya. Ya. Sebetulnya dari yang tampak, kalau kita baca satu persatu dari skrip tersebut, ini adalah konversasi dari dua orang muda yang sudah lama nggak ketemu. Jadi apakah itu wajar? Diskusi demikian? Ya. Kemudian dari chattingan berikutnya menunjukkan adanya inisiatif dari terdakwa untuk memesankan kopi lebih dahulu. Tidak ada indikasi dari Myrna untuk minta dipesankan, Pak. Jadi adalah inisiatif dari terdakwa untuk memesan kopi tersebut. Apakah ini adalah hal yang wajar? Ya, ini sebetulnya bisa diinterpretasi juga secara umum bahwa Jessica menunjukkan adanya itikat berinisiatif, itikat baik ya Pak ya, bisa diinterpretasi baik untuk menunjukkan inisiatif memesankan kopi bagi temannya. Ini hal yang biasa, lumrah terjadi di dalam pergaulan. Meskipun sebenarnya dalam chatting itu tidak diminta, karena di situ hanya menunjukkan kesukaan ya, kesenangan dari Myrna terhadap Vietnam Ice Coffee. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi sama seperti pada umumnya ketika orang bergaul gitu ya. Saya bertanya, kamu sukanya apa? Saya sukanya cappuccino. Oke, saya pesankan cappuccino. Itu tidak harus persis teman saya minta dipesankan cappuccino. Hanya saja biasanya yang di pihak yang minta dipesankan kalau berkeberatan, dia akan menyatakan keberatannya. Kalau di pihak sana tidak menyatakan keberatan, kemungkinannya ada dua. Satu, memang membiarkan karena setuju. Yang kedua, bisa juga karena sungkan. Nah, ini yang nanti kemudian kalau alasannya yang mana yang perlu digali lebih lanjut. Oke, selanjutnya, apakah wajar dan suatu hal yang umum juga ketika dalam sebuah pertemuan dengan antara seseorang dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu, membawa bingkisan itu suatu hal yang wajar. Membawa bingkisan adalah hal yang lumrah, sebagai token of appreciation, token dari perhatian, itu hal yang biasa. Dan kalau bicara tentang perilaku orang-orang muda, nggak cuma muda ya Pak ya, di persahabatan pertemanan yang lama, memberikan hadiah itu adalah hal yang sering dilakukan. Tentang isi itu kan hadiahnya ya, tapi tentang isi hadiahnya itu berupa sabun cuci tangan seperti itu juga hal yang biasa, karena biasanya orang cenderung zaman sekarang akan memilih hadiah, kita sebutnya aja hadiah ya Pak ya, hadiah-hadiah yang sifatnya unik, yang memastikan teman yang diterima akan ingat dengan dia. It can be a kind of signature gitu loh, bahwa saya memberikan sesuatu yang memang khas. Nah, soal pilihannya itu nanti terpulang kepada yang memberi hadiah maupun yang diberi hadiah. Meskipun di antara pertemanan itu, di antara mereka tidak lazim sebenarnya melakukan pemberian hadiah itu, apakah juga masih bisa diterima sebagai sesuatu yang wajar? Masih bisa. Oke,
Oke, kemudian tentang saudara tadi saudari sudah melihat tayangan CCTV. Nah, apakah saudari pernah melihat tayangan CCTV ketika terdakwa ini datang ke Cafe Olivier? Ya. Ya, oke. Apa yang saudara lihat di tayangan CCTV tersebut saat itu ketika terdakwa ini datang memasuki Cafe Olivier? Apakah saudara ingat? Ya, gini Pak, semua gerak-gerik terdakwa ketika baru masuk ke dalam kafe itu adalah perilaku yang secara umum bisa kita nyatakan perilaku yang biasa. Bahwa ada yang berbeda sedikit-sedikit itu sifatnya juga biasa. Langsung datang bertemu dengan resepsionis di depan penerima tamu, kemudian minta ditunjukkan tempat yang direkomendasikan mungkin sebagai tempat yang terbaik, itu juga ada hal yang biasa. Yang kemudian menarik perhatian saya adalah ketika yang bersangkutan mulai berkeliling kafe. Kafenya memang lucu ya Pak ya. Jadi buat kafe-kafe yang ada di Jakarta, Olivier juga cukup unik. Kelihatannya ini biasa di situ Pak. Sebelum berkeliling ya, sebelum berkeliling, saudari kan melihat dia masuk ke dalam kafe. Betul. Apa saja yang dibawa saudari ingat? Dia bawa tasnya. Kemudian saya harus ngecek lagi boleh ya? Silakan. Apa yang data yang apa yang saudari bawa silakan. Untuk bahan mengingat. Di catatan saya mulai karena ini saya langsung menyoroti yang menarik perhatian saya Pak. Pukul 16.14 masuk ke meja 54, kemudian meletakkan tas jinjing di samping kirinya dan 3 paper bag di samping kanan sofa. Kemudian pukul 16.14 jadi paper bag di samping kanan di sofa, kemudian langsung diletakkan di atas meja. Ini yang menarik perhatian karena boleh saya lanjutkan ya Pak? Karena biasanya ketika seseorang datang, kayak saya datang tadi, ini barang-barang saya langsung saya taruh ke sini, langsung ditaruh di samping, bukan ditaruh di depan. Ini kita bicara tentang di samping, tapi langsung kemudian 1 menit kemudian, nggak sampai 1 menit ya, 13 detik dipindahkan paper bagnya ke atas meja. Jadi gerakannya saya pindahkan saya letakkan di sebelah kiri, paper bag di sebelah kanan, 13 detik saya pindahkan ke meja. Dan ini yang menjadi pertanyaan langsung tanpa cerita macam-macam tentang kasusnya, kenapa dia taruh di meja? Itu catatan 1 Pak. Wajarnya semua ditaruh di bawah gitu. Umumnya akan diletakkan di samping. Kenapa meletakkan di samping itu menjadi suatu hal yang umum? Ini adalah hal yang lazim dilakukan oleh setiap orang. Jadi kita bicara tentang kelaziman. Umumnya orang akan langsung meletakkan di samping. Apalagi kalau kursi di sebelahnya kosong. Artinya lazimnya tidak apakah supaya meja itu, kita bicara lazim dulu ya, meja itu bersih, kemudian agar tidak tampak banyak barang, sehingga sebuah perilaku yang lazim adalah meletakkan sesuatu di samping kiri atau kanan di tempat duduk, atau juga karena diletakkan itu karena sofa atau tempat duduk itu suatu hal yang
kalaupun tidak ada orang itu nyaman untuk diletakkan barang gitu. Kita bicara tentang perilaku otomatis yang terjadi di orang-orang. Jadi ketika orang masuk ke dalam satu tempat, dia ada di satu tempat, otomatis perilaku yang umum terjadi adalah meletakkan barang-barangnya di samping. Kecuali dia misalnya mau bekerja atau punya intensi tertentu. Kemudian dilanjutkan, pukul 16.17 berarti 3 menit kemudian beranjak dari meja 54 membawa tasnya, paper bag tetap diletakkan di atas meja. Di sini kemudian ada penjelasan yang disimpulkan dari situ adalah paper bag ditaruh di atas meja untuk memastikan tempat itu adalah tempatnya dia. Dan ini bisa terjadi, Pak. Ya, jadi apakah diletakkan di sofa, apakah diletakkan di meja, itu menjadi netral. Poinnya adalah penilaian saya menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempatnya dia. Dia sudah book tempat itu. Ya. Kemudian pukul 16.22 kembali ke meja 54. Pukul 16.23 terlihat bergeser duduk ke lebih tengah, itu juga masih nggak apa-apa. Kemudian 16.24 Agustri datang menghidangkan Vietnamese ice coffee. 16.24 terlihat telah selesai menghidangkan Vietnam ice coffee dan meninggalkan meja 54. 16.27 Marlon datang ke meja 24 mengatakan koktail sebanyak 2 gelas. Ini juga biasa terjadi di kafe. Kemudian 16.28 selesai menghidangkan koktail meninggalkan meja. Nah, di sini kemudian muncul pertanyaan ketika 16.28.44 kami melihat Jessica menggeser paper bag di depan. Kemudian 16.28 ada karyawan Fadil melewati meja 54. Kemudian 16.29 terlihat menunduk, tidak jelas apa yang dilakukan. Kemudian 16.30 Jessica melihat menengok ke sisi bawah. 16.30 terlihat memindahkan sesuatu, dan 16.33 terlihat pergerakan tangan Jessica dan tubuh Jessica kelihatan mendoyong ke depan. Kemudian 16.33 2 paper bag mulai dipindahkan ke sofa. Kemudian 16.34 1 paper bag dipindahkan langsung ke dekat pot di belakang sofa. 16.34 2 paper bag yang ada di bawah sofa dipindahkan lagi ke pot belakang sofa. Ini yang kemudian menjadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena perilaku demikian bukan hal yang umum ditampilkan ketika kita ada di sebuah kafe, kemudian menunggu teman tanpa intensi apapun. Jadi di situ. Kemudian baru 16.34 melihat menu, kemudian semua perilaku yang terjadi sampai dengan Mirna datang adalah perilaku yang biasa. Saudara kan sudah mengamati, artinya saudara memberikan keterangan juga sudah mengamati dari CCTV juga. Menurut penilaian saudara, pendapat saudara, ada sebuah pergerakan, apakah ada perbedaan frekuensi pergerakan antara ketika sebelum paper bag ditaruh ke belakang sofa, diletakkan di belakang sofa, dengan sebuah intensitas atau frekuensi pergerakan setelah paper bag ditaruh di belakang sofa. Maaf, dimaksud dengan frekuensi pergerakan apa, Pak? Ya begini, sejak tadi saudara sudah menjelaskan, sejak ada pelayan mengantarkan minuman baik Vietnam ice coffee maupun koktail. Kemudian tadi saudara juga menjelaskan ada pergerakan Jessica untuk menggeser paper bag, kemudian menunduk, melihat atau menengok ke sisi bawah, melihat sesuatu, melihat pergerakan tangan. Kemudian paper bag mulai dipindahkan ke sofa, kemudian paper bag dipindahkan langsung ke dekat pot sofa, dan paper bag dipindahkan lagi ke belakang sofa. Iya.
pergerakan Jessica sebelum paper bag itu diletakkan di sofa dan diletakkan di belakang sofa, setelah Vietnamese Coffee dan Seychelles itu dihidangkan, ada beberapa pergerakan, kemudian paper bag diletakkan di belakang sofa. Dengan pergerakan Jessica setelah paper bag itu diletakkan di belakang, itu menurut pengamatan saudara, intensitas pergerakannya itu lebih aktif, lebih banyak mana frekuensi gerakan-gerakan antara sebelum diletakkan di belakang sofa dan setelah diletakkan di belakang sofa. Apakah saudara membuat catatan itu? Gerakan yang ditampilkan ketika paper bag masih ada di atas meja itu lebih intensif kalau kita bicara tentang seberapa banyak yang bersangkutan melakukan gerakan-gerakan, meskipun gerakan-gerakannya adalah gerakan kecil, Pak. Pada saat sudah diletakkan di sofa di belakang, terdakwa kelihatan lebih rileks. Lebih rileks. Kemudian apa yang dilakukan adalah hal-hal yang ya umum. Yang umum terjadi. Saudara mengamati juga dari sejak dia datang, kemudian korban dan saksi hari datang itu sekian lamanya ya, saudara memperhatikan namanya sedemikian lamanya lah, saudara bisa memiliki pendapat di situ lama menunggu. Dan nah, dengan durasi waktu yang menunggu yang sekian lama, apakah wajar ketika aktivitas gerakan itu lebih banyak di awal, yaitu yang saya masuk di awal adalah ketika mungkin batasan yang saya masuk adalah pergerakan dominan paper bag ke belakang. Itu saudara tadi sudah menyampaikan bahwa itu terlihat lebih intens gerakannya, sedangkan ketika paper bag taruh di belakang terdakwa jadi lebih rileks, kan begitu. Nah, kalaupun dia menunggu seseorang yang sedemikian lamanya, itu wajarnya intensitas gerakan karena bosan atau karena apa itu lebih di awal atau di belakang? Menjelang kedatangan maksud gini. Ada intensitas gerakan yang menurut saudara tadi sudah jelas lebih banyak ketika paper bag di belakang, ketika paper bag masih di atas meja. Nah, kemudian Jessica lebih rileks ketika ketika paper bag sudah terletak di belakang. Gerakan-gerakan itu adalah gerakan selama Jessica menunggu dengan durasi waktu yang sedemikian. Menunggunya itu wajar tidak ketika gerakan-gerakan itu terjadi di awal menunggu, bukan terjadi di menjelang pertemuan adalah berarti lebih rileks, berarti saudara kan begitu ya. Tapi gerakan memindahkan kemudian itu adalah dia termasuk pada awal dia datang, kan begitu, termasuk lebih dulu kan. Kita bicara tentang perilaku orang pada umumnya ketika menunggu teman, Pak. Ketika menunggu teman, dan dalam konteks teman ini adalah teman yang sangat dinanti-nanti. Biasanya seseorang memang menunjukkan adanya indikasi kegelisahan. Dan ini juga tampak pada Jessica waktu menunggu. Tampilan dari perilaku kegelisahan itu bisa sangat bervariasi, sangat tergantung kepada subjek yang bersangkutan. Ada yang kemudian mungkin sibuk merapikan dandanan, ada yang sibuk jalan kaki, ada yang sibuk meriksa tas, macam-macam, Pak. Termasuk mungkin sibuk menghubungi secara intens temannya sudah sampai di mana. Apalagi jika janjiannya waktunya terbatas, Pak. Kemudian jika yang bersangkutan, ini kita bicara yang umum ya Pak ya, yang bersangkutan sudah memesankan minuman dan hidangannya sudah ada, biasanya orang-orang juga akan gelisah untuk memonitor temannya udah sampai mana, supaya hidangan yang ada itu masih cukup baik untuk bisa dinikmati bersama. Dan ini kalau dari gerakan-gerakan itu nggak kelihatan. Tetapi bahwa hidangan muncul, kemudian Jessica sibuk di situ,
itu memang menjadi pertanyaan karena temannya munculnya baru agak lama. Memang mendekati temannya datang, yaitu sebelum Mirna datang ya. Mirna kan datang 17.18, berarti itu kan 40, hampir 50 menit setelahnya. 18 menit sebelumnya Jessica kelihatan gelisah dan sering menengok ke belakang. Tapi di rentang waktu yang agak lama itu, yang sebelumnya, dia kelihatannya memang rileks. Jadi di sini kemudian apakah wajar atau tidak kemudian harus digali lagi di konteks di bagaimana mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Menjawab pertanyaan Bapak, kalau hanya dari observasi tadi kita bisa menyimpulkan tidak wajar, habis itu rileks terus dia gelisah. Tapi apa yang membuat dia gelisah sehingga tampak menjadi kurang wajar tadi, itu harus digali lagi, Pak. Hal yang kemudian menjadi catatan kami adalah ketika Mirna minum, kemudian sakit sampai kemudian pergi meninggalkan kafe. Sebagai seorang teman yang mengharapkan sebuah pertemuan, sepanik apapun reaksi yang ditampilkan akan menunjukkan indikasi menolong korban, dan ini yang tidak tampak di rekaman. Sepanik apapun. Apa yang umumnya terjadi bentuk pertolongan itu? Apakah manggil itu, memanggil atau berusaha membangunkan, itu sebuah reaksi yang umum wajar terjadi? Ini yang saya amati dari video, Pak. Jadi ketika ini kan sudah ya proses yang tadi dengan meja itu sudah. Jadi ketika Mirna minum, mengisap minumannya dengan sedotan, kemudian mulai kipas-kipas, dan kelihatan ada perubahan ekspresi wajah. Yang kelihatan langsung panik adalah Hani. Jessica tenang sekali. Kalau kemudian itu dijadikan argumen bahwa dia juga panik sampai tidak bisa berkata-kata, ekspresi itu tidak tampak di wajahnya, gesturnya juga tidak. Waktu dia berjalan untuk pesan minum air putih, karena untuk itu ada logika umum sekali untuk menetralkan apapun yang diminum tadi, gerakannya juga terlalu santai. Jadi tidak ada kebergegasan yang umumnya ditampilkan orang siapapun juga, bahkan bukan teman, dalam situasi-situasi yang genting. Dan kemudian justru menarik diri, berdiri di luar. Ada keterangan saksi sebelumnya menjelaskan juga adalah proses ketika terdakwa kemudian suami korban saksi Hani dan korban ini berada dalam mobil membawa korban dari Grand Indonesia Mall ke rumah sakit Abdi Waluyo, di mana menurut keterangan saksi Arif saat itu, saksi Arif sedang mengemudikan kendaraan mobilnya. Terdakwa ini ada di samping, ada di depan, berarti di sebelah pengemudi. Kemudian saksi Hani memaku korban, dan sedangkan korban sedang tergeletak tidak sadarkan diri. Saat sampai di rumah sakit itu saksi Arif meminta untuk terdakwa untuk mencari informasi kepada satpam ataupun apa, tetapi terdakwa tidak melaksanakan arahan atau himbauan ataupun permintaan dari saksi Arif, padahal dia adalah orang yang paling bebas untuk turun dan bertanya. Apa kira-kira apakah itu juga sebuah perilaku yang wajar ataupun tidak wajar? Bisa minta pendapatnya? Ya,
Mohon izin Bapak yang mulia, ini saya baru mendapatkan informasinya ini. Baru ini saya dengar. Jadi begini, kita bicara tentang kewajaran bagaimana seseorang merespon sebuah situasi. Dan pada saat merespons tentu ada hal-hal yang mempengaruhi bagaimana dia merespons. Apakah dia punya latar belakang, misalnya keahlian di tempat kerjanya menangani kasus-kasus emergensi, atau tidak sama sekali. Tetapi ada sebuah reaksi yang umumnya ditampilkan oleh seseorang dalam kondisi genting adalah satu, cenderung untuk bisa akan melakukan tindakan untuk menolong apapun juga yang bisa dilakukan. Ini adalah bagian dari naluri instinktif yang ada pada orang normal. Jadi di sini ketika melihat seseorang bermasalah, orang cenderung, apalagi kalau dekat ya, orang cenderung akan berusaha untuk membantu membuat proses pertolongan menjadi lebih mudah. Yang kedua, kalau tidak mampu dan tidak ada hubungan kedekatan apapun, memang tadi bisa tetap akan berusaha untuk menolong, tapi bisa juga ada orang yang menarik diri, ya. Dan di sini kita bicara dalam konteks kasus ini adalah Jessica dan Mirna adalah teman. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Jaksa tadi, kalau bicara tentang kelaziman, maka dalam situasi yang sangat genting, ini sangat genting dan ini adalah teman, maka sepanik apapun, setidak berdaya apapun, sebingung-bingungnya akan ada gestur untuk membantu, ada gestur khawatir, ada gestur harus bergerak secara sigap, kemudian biasanya umumnya juga ada sedikit kepanikan dan bukan reaksi yang tidak menolong. Jadi waktu diminta, gestur yang biasanya akan ditampilkan adalah berusaha untuk dengan cepat menelpon rumah sakit, menghubungi rumah sakit, mencari satpam, kalau perlu turun dari kendaraan ketika masuk ke pintu rumah sakit untuk bertanya kepada satpam di mana tempat ruang garap darurat, kemudian akan membantu suami yang menghubungi untuk segera bisa mendapatkan pertolongan dan melihat bagaimana temannya di belakang, kondisinya seperti apa. Hal-hal kecil, perilaku sedemikian akan ditampilkan. Kita kembali ke peristiwa di meja 54. Iya Pak. Tadi secara Alif secara garis besar menjelaskan, maka kami akan mencoba meminta pendapat Ibu tentang titik-titik yang lebih detail misalnya. Iya. Di meja 54 tadi sudah dijelaskan ada paper bag itu diletakkan di atas. Tadi sempat diletakkan di bawah, kemudian sempat diletakkan di atas kembali. Meskipun tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa itu sebuah perilaku yang tidak wajar, namun kemudian terjadi pergerakan-pergerakan. Nah, pergerakan pemindahan beberapa barang yang ada di meja, memindahkan paper bag, apakah itu Ibu bisa memberikan pendapat tentang kenapa harus ada pergerakan-pergerakan paper bag di atas meja, kemudian pergerakan menengok ke kiri ke kanan, seperti itu. Ini hasil analisa ya Pak ya. Silakan. Jadi begini, meletakkan paper bag di atas meja bisa menjadi hal yang biasa ketika diletakkannya gini, 3 paper bag diletakkan bersama-sama. Biarpun umumnya diletakkannya di samping kiri atau samping kanan. Kalau yang bersangkutan, gini Pak, ini berdasarkan kepentingan saja.
Saya tadi meletakkan tas dan barang-barang saya di sebelah kiri. Kita bicara tentang bagaimana normalnya perilaku terjadi. Karena mic yang tadinya di tengah saya letakkan di kanan. Kenapa mic diletakkan di kanan? Karena saya right-handed. Saya bukan kidal. Jadi urgensi barang di tempat ini adalah saya harus bisa segera meraih mic lebih dari meraih tas saya. Ini adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Sebegitu otomatisnya, sehingga kita menyebutkan ini terjadi secara intuitif. Kalau saya adalah seorang left-handed, maka mic ini akan saya letakkan ke kiri. Kita bicara tentang urgensi di ruangan ini, dan tas saya akan saya letakkan di kanan. Jadi, kita nanti ngecek, Jessica right or left. Dan umumnya diletakkan akan di sebelah kanannya. Ya. Dan kemudian bahwa diletakkan di tengah, itu memang menjadi catatan. Tapi kemudian dia pergi meninggalkan tempat tersebut, ini bisa dimaknai bahwa dia menandai meja itu sebagai meja dia dan teman-temannya sehingga tidak boleh ditempati oleh orang-orang. Ketika kemudian tas yang diletakkan berjajar 3 kemudian disusun berbeda, ya, menyamping demikian, ini menjadi pertanyaan besar. Ada apa di situ? Ini belum mempelajari ini kasus pembunuhan dan sebagainya. Ada apa di situ? Spontan yang muncul adalah dia sedang menutupi apa di situ? Surprise kah? Apakah surprise-nya? Bukankah barang-barang di paper bag itu yang semestinya menjadi surprise untuk menyambut teman-temannya? Jadi di situ kan kemudian ada gelas-gelas minuman. Jadi ada apa? Apa yang dilakukan? Ini untuk menutupi kah? Itu adalah kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan diskusi sebetulnya. Dan kemudian ada gerakan-gerakan yang dilakukan, meskipun gerakannya tidak secara jelas bisa diidentifikasi, gerakan terjadi. Setelah tenang, paper bag dirapihkan, kemudian baru kejadian terjadi. Itu kemudian kita melihat dalam konteks, apa yang terjadi tadi ya ketika paper bag diletakkan di sana. Maka kalau kita kaitkan dengan kasusnya, kondisi ketika paper bag menutupi adalah kondisi di mana terdakwa paling potensial untuk bisa melakukan manipulasi. Berpotensi, Pak. Melakukan manipulasi atas? Manipulasi terhadap apapun yang ada di belakang paper bag tersebut. Kesimpulan benar atau tidaknya bukan dalam kapasitas saya untuk menentukan, karena itu kemudian dibutuhkan pembuktian lebih lanjut. Sementara kemudian respons ketika Mirna mengalami cedera itu juga menjadi catatan-catatan. Kami akan menayangkan CCTV. Apakah CCTV ini ada CCTV yang juga Ibu lihat ketika diberikan atau ditayangkan, ditunjukkan oleh penyidik, ya? Ya, sambil nunggu kabar sebentar ya. Kita mau izin. Siapa yang mau ke belakang, kami persilakan.